Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 12 ayat 37 sampai 38 demikian. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Saudara, Alkitab menggambarkan relasi Allah dengan orang percaya dengan berbagai ilustrasi. Salah satunya adalah relasi antara Tuhan dan hamba. Tuhan adalah Tuhan dan orang percaya adalah hambanya. Saudara, Tuhan Yesus memakai gambaran tersebut bukan karena dia menyetujui perbudakan, melainkan karena hal tersebut merupakan sesuatu yang nyata yang bisa dilihat pada zaman itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka pasti mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Namun Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa Allah berbeda dengan para tuan di dunia pada umumnya. Apa bedanya? Saudara, pada saat itu seorang tuan menganggap hambanya sebagai barang milik yang boleh diperlakukan semaunya. Bahkan kalau perlu dibunuh pun tidak ada orang yang akan mempermasalahkannya. Tidak peduli para hambanya telah seharian bekerja, jika tuannya belum pulang, mereka tidak boleh tidur. Bahkan kalau ia belum makan, mereka juga tidak boleh makan. Tidak peduli tengah malam atau dini hari saat tuannya pulang, selain membukakan pintu, mereka masih harus melayani dia sampai ia pergi tidur. Saudara, Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Ia memang meminta kita untuk senantiasa siap sedia dan secara rohani tidak boleh tertidur. Karena Tuhan Yesus datang pada saat yang sama sekali tidak kita duga. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa ketika ia datang, ia sendiri akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan kita duduk makan. Dan ia akan datang melayani kita. Wow. Ia bukan hanya peduli, tetapi menghargai hambanya. Bahkan mau merendahkan diri untuk melayani hamba-hambanya. Mana ada Tuhan yang seperti itu? Bisa menjadi hambanya adalah anugerah yang tidak ternilai, bukan? Padahal siapakah kita? Kita semua adalah keturunan orang berdosa. Maka sejak masih di dalam rahim, kita adalah hamba dosa. Namun, Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus saudara dan saya dengan darahnya. Saudara, Tuhan Yesus sudah melakukan segalanya. Namun, kita mau menjadi hambanya atau mau tetap menjadi hamba dosa adalah pilihan yang harus kita putuskan dengan tegas. Sebab tidak ada alternatif lain. Kalau bukan hamba Allah, ya hamba dosa. Bahkan ketika kita memilih untuk tidak menjadi hamba siapapun, kita mau menjadi tuan bagi diri sendiri, maka secara otomatis kita menjadi hamba dosa. Karena kita adalah orang berdosa. Jadi, mana yang saudara pilih? Ambil keputusan sekarang juga. Karena mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan. Melewatkan kesempatan ini adalah sebuah kerugian yang teramat sangat besar. Amin.